Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ling Silva Devi dengan NIM L021-191072 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur sel, materi genetik dalam sel, replikasi DNA, dan struktur DNA. Seperti yang kita ketahui bahwa sel merupakan unit hidup terkecil dalam suatu organisme. Dua kelompok besar sel yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang mempunyai struktur yang lebih kompleks dan menjadi pembeda dengan sel prokariotik. Sel eukariotik terdiri dari membran inti atau nukleus, memiliki mitokondria dan mempunyai ukuran yang lebih besar. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti atau nukleus. Selanjutnya, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel eukariotik pada sel tumbuhan mempunyai struktur yang terdiri dari nukleus, dinding sel, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan ukuran vakuolanya yang lebih besar dibanding dengan sel hewan. Sedangkan sel hewan juga memiliki inti sel namun tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, serta ukuran vakuolanya yang lebih kecil dibanding dengan sel tumbuhan. Serta DNA pada kedua sel ini, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, mempunyai bentuk pita spiral ganda atau double helix. Materi genetik merupakan unit pewarisan sifat bagi setiap makhluk hidup. Materi genetik berada di seluruh tubuh, di setiap sel, dan di setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen itu sendiri merupakan unit pewarisan sifat bagi setiap organisme makhluk hidup. Dua fungsi utama gen yaitu sebagai pembawa informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu kepada keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Nah, di dalam materi genetik inilah terdapat DNA dan RNA. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar yang kompleks dengan dua pita panjang yang saling berpilin dan membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Replikasi merupakan suatu proses penduplikasian diri yang terjadi pada saat interfasi sebelum sel membelah, yang tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA. Yang pertama, DNA helikase yang fungsinya untuk melepaskan heliks ganda DNA untuk membentuk garpu replikasi. Selanjutnya, topoisomerase yang fungsinya untuk membantu meregangkan rantai DNA saat akan dibuka oleh DNA helikase. Selanjutnya, RNA primase yang fungsinya untuk membentuk primer RNA, dan DNA polimerase untuk membaca rantai DNA utuh dan menggunakannya untuk membentuk segmen salinan. Replikasi DNA terbagi atas 3 model, diantaranya yang pertama semi-konservatif, rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Dan yang ketiga dispersif, beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi semi-konservatif ini berlaku bagi organisme prokariotik maupun eukariotik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai struktur sel, materi genetik, struktur DNA, dan replikasi DNA. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.